Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Selamat siang, Pak Heri. Gimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga, Pak Ali. Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya. Baik. Eh, jadi untuk kali ini saya mendengar Bapak Heri akan melakukan coaching ya? Ya, betul sekali, Pak Ali. Dengan siapa itu kalau boleh tahu, Pak Heri? Kebetulan tadi malam saya dihubungi sama Ibu Fitri ya untuk membantu beliau dalam proses coaching hari ini. Oke. Dan Berarti ada permasalahan yang beliau ingin sampaikan. Oh begitu. Berarti dengan Bu Fitri ya? Bu Fitri. Kalau boleh ini ya bertanya nih Pak Heri ya, kira-kira nanti dalam kegiatan coachingnya itu apa nih kompetensi inti yang rencananya Pak Heri akan kembangkan gitu? Rencananya sih saya mau mengembangkan kompetensi yang 3 itu, Pak ya. Ya. Yang di sana ada kehadiran penuh, terus mungkin yang kedua itu menanyakan pertanyaan yang bentuknya itu menggali informasi, menemukan solusi atau pertanyaan berbobot lah untuk coaching. Terus yang ketiga mungkin terakhir mendengarkan ngerasa. Iya. Ya, 3 kompetensi itu yang rencana akan saya kembangkan. Baik Pak Heri, jelas ya. Berarti ada 3 kompetensi inti yang akan berusaha dikembangkan Ya, dalam betul sekali Pak. Kira-kira boleh ya saya ikut serta di dalam kegiatan coaching ini? Dengan senang hati Pak. Dengan senang hati. Baik, kalau begitu silakan Pak Heri dimulai saja coachingnya dan sukses selalu Pak Heri. Siap, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fit, gimana kabarnya siang hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak, walaupun siang-siang gini jam ngantuk ya. Ya, gimana perasaan Ibu Fitri hari ini? Ada yang ingin disampaikan? Gini ya Pak ya, sebenarnya ada beberapa masalah sih yang saya ingin utarakan ke Bapak gitu. Jadi di sini itu saya mau diskusi nih dengan Bapak. Siapa tahu Bapak bisa membantu saya gitu dengan permasalahan yang saya hadapi sekarang ini Pak. Jadi tujuan untuk pertemuan kita hari ini apa ya Bu Fitri ya? Yang ingin Bu Fitri sampaikan? Baik, tujuan saya ke sini Pak ya, ke Pak Heri. Sini saya ingin memaparkan atau menceritakan masalah saya nih Pak, terkait dengan saya sebagai guru dan sebagai orang tua gitu di rumah Pak. Jadi masalah saya itu di sini terkait dengan waktu. Saya membagi waktu, tidak bisa membagi waktu nih antara pekerjaan di sekolah yang sedang padat-padatnya nih dengan tugas saya sebagai ibu di rumah. Jadi kalau bisa dikatakan memanage waktu ya? Iya, manajemen waktu. Antara tugas di rumah dengan kehidupan yang di sekolah. Kalau saya boleh tahu, ukuran keberhasilan dari pertemuan kita hari ini apa menurut Ibu? Kalau dilihat sih ukuran keberhasilan atau skala prioritasnya dari 1 sampai 10 itu kayaknya saya masih di angka 7 deh Pak ya. Nah, rencana Ibu ingin mencapai di angka berapa? Rencananya mau mencapai di angka 9 dulu dah Pak. Iya. Luar biasa, gitu ya. Ya. Dari permasalahan yang tadi yang saya lihat ya, Ibu Fitri tadi mengatakan manajemen waktunya. Iya, terkait dengan manajemen waktu. Permasalahan saya terkait dengan manajemen waktu Pak ya. Apakah boleh Ibu Fitri ceritakan secara spesifiknya tentang Pak. permasalahan Ibu Fitri? Nah, minggu-minggu ini kan ada beberapa minggu sudah ini Pak ya, kegiatan di sekolah saya ini padat sekali Pak gitu. Selain sebagai selain mengerjakan kegiatan saya sebagai guru untuk
melaksanakan tugas saya di kelas gitu. Nah, kegiatan-kegiatan kejuruan itu padat sekali nih secara bersamaan gitu antara kegiatan di kelas dengan kegiatan di luar kelas nih. Salah satunya itu kegiatan saya yang sekarang ini yaitu mengikuti kegiatan workshop. Ini bersamaan waktunya dengan kegiatan saya mengajar di kelas. Terus kedua yaitu mengikuti kegiatan pendampingan guru tamu nih Pak ya. Nah, jadi kedua kegiatan terus kegiatan yang selanjutnya itu yaitu harus menyelesaikan pembuatan soal karena kan sebentar lagi nih karena sebentar lagi nih kita akan semester di ujung-ujung akhir tahun ini kita akan melakukan kegiatan semester nih. Nah, di antara kegiatan-kegiatan ini nih saya merasa kewalahan nih Pak ya, dengan peran saya sebagai guru di sekolah dan peran saya sebagai ibu rumah tangga gitu Pak ya, gitu. Dengan permasalahan-permasalahan yang saya ada ini, saya maunya itu bisa terlaksana dengan baik gitu, baik kegiatan saya sebagai guru, terus kemudian kegiatan-kegiatan kejuruan yang tadi sudah saya sebutkan nih, supaya bisa berjalan dengan baik gitu. Empat-empatnya itu bisa berjalan dengan baik. Ya, luar biasa sekali ya Bu Fitri. Iya. Kegiatannya Ibu Fitri saya dengar tadi dari apa yang Ibu Fitri utarakan ke saya itu sangat-sangat padat sekali. Sangat padat sekali Pak. Sekali ya. Nah, dari kegiatan yang padat ini Bu Fitri ya, kira-kira ini Ibu Fitri cara mengatasinya atau rencananya Ibu Fitri itu seperti apa? Atau apa tujuannya Ibu Fitri dulu ke depannya supaya di kesibukannya Ibu Fitri ini bisa teratasi? Rencana saya sih Pak ya, rencana saya nih supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Kayaknya saya akan menyelesaikan kegiatan yang sangat-sangat mendesak terlebih dahulu, yaitu terutama di sini yaitu menyelesaikan tugas saya sebagai pendidik, sebagai guru ya Pak ya. Nah, jadi karena kegiatan di luar ini penting gitu untuk pengembangan diri gitu ya. Tapi yang harus saya dahulukan di sini yaitu tugas saya sebagai seorang guru gitu. Nah, tugas saya sebagai guru untuk mendidik anak-anak gitu. Nah, setelah menyelesaikan tugas saya sebagai seorang guru atau setelah menyelesaikan jam saya di jam mata pelajaran, baru saya akan mengikuti kegiatan yang berikutnya gitu. Nah, kegiatan entah itu kegiatan workshopnya, entah itu kegiatan guru tamunya maupun kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Supaya semuanya itu bisa diselesaikan dengan baik. Jadi bisa dikatakan Ibu Fitri akan memprioritaskan dulu ya. Iya, memprioritaskan kegiatan dulu. Ibu Fitri sebagai guru. Sebagai guru. Setelahnya baru kegiatan yang lain. Iya, karena dilakukan dalam waktu bersamaan nih Pak ya. Ya, jadi kayaknya yang lebih dahulu diselesaikan itu mengajar dulu dah di kelas gitu, baru mengikuti kegiatan yang lain. Ya, luar biasa sekali Bu Fitri ya. Nah, dari rencananya Ibu yang tadi itu ya, ada enggak lagi yang ingin Ibu rencanakan supaya bisa selain prioritas yang tadi ya? Apa lagi? Ada baik supaya rencana saya tadi itu bisa terselesaikan, baik tugas saya sebagai guru dan tugas saya sebagai orang tua di rumah nih Pak ya. Koordinasi sih, kerjasama gitu ya dengan teman-teman produktif yang lainnya gitu. Khususnya di sini adalah karena ini kegiatan kejuruan, jadi saya harus kerjasama dengan guru produktif gitu ya Pak, guru produktif yang ada di pemasaran tersebut gitu. Nah, jadi pada saat saya melaksanakan kegiatan saya sebagai seorang guru atau melaksanakan kegiatan saya di kelas gitu, saya kerjasama dengan guru yang kemungkinan saat itu tidak ada kegiatan mengajar di kelas untuk mengikuti kegiatan yang lainnya gitu. Nah, misalkan kegiatan guru tamu itu kan bisa diwakilkan gitu, tidak harus nama yang bersangkutan di sana gitu. Jadi komunikasi sih Pak di sini antara guru produktif dengan kepala jurusan supaya itu semuanya bisa tercover. Ya, luar biasa sekali ya Ibu Fitri ya. Tadi di sini saya sudah bisa mengambil di sini ada dua ya. Yang pertama Ibu Fitri akan memprioritaskan
kegiatan sekolah. Yang kedua, berkoordinasi dengan teman-teman sejawat Ibu Fitri yang tidak memiliki atau memiliki jam kosong ya, jam waktu luang lah, supaya bisa mengisi kegiatan yang lain. Nah, kira-kira ini strategi Ibu Fitri untuk mencapai rencananya Ibu Fitri yang tadi itu. Oke, strategi saya yang pertama menghubungi, karena kita tidak bisa langsung menghubungi teman sejawat dulu nih Pak. Ya, karena kita nggak tahu bahwa hari itu apakah teman produktif tersebut ada kegiatan yang lain atau tidak. Nah, yang saya rencanakan pertama menghubungi kepala jurusan dulu. Ya, menghubungi kepala jurusan dulu, terus kemudian berkoordinasi apakah teman-teman yang lain ini ada kegiatan gitu. Nah, supaya saya bisa mengisi jam saya di kelas. Terus kemudian setelah melakukan koordinasi dengan kepala jurusan gitu, nah nanti kepala jurusan yang akan mengkoordinasikan ke teman sejawat. Nah, begitu setelah mengkoordinasikan ke teman sejawat, baru mengkoordinasikan kembali ke saya nih Pak, bahwa oh ini nih teman-teman produktif yang bisa menggantikan Ibu di sini di kegiatan ini gitu. Jadi nanti kepala jurusan mengatakan oh ya silahkan Ibu bisa mengerjakan yang di kelas dulu, baru Ibu bisa mengisi kegiatan yang lainnya gitu. Ya, luar biasa sekali ya Ibu Fitri. Ya, apa yang Ibu sampaikan benar adanya ya. Yang tadi tidak kerjasama, kolaborasi kita ya di sesama teman guru begitu ya. Itu harus terjalin erat. Nah, apa ukuran keberhasilan Ibu Fitri yang dari rencana aksi itu? Ya, maksudnya seperti ini ya. Ibu Fitri katakan rencana Ibu Fitri itu berhasil karena apa? Rencana itu akan berhasil apabila terjalin koordinasi, kerjasama, dan komunikasi yang baik gitu antara kepala jurusan, saya, dan rekan-rekan guru yang lainnya. Itu sih Pak. Bagus sekali Ibu Fitri ya. Nah, terakhir nih Ibu Fitri ya. Sebagai bentuk komitmen Ibu Fitri dari rencana Ibu Fitri yang tadi itu seperti apa? Komitmen saya ke depannya sih Pak nih ya. Jadi kayaknya dengan padatnya kegiatan yang tadi nih, jadi saya akan membuat suatu checklist ya. Checklist ya. Ya, pokoknya itu memprioritaskan kayaknya terlebih dahulu kegiatan saya yang memang seharusnya saya lakukan, baru kemudian nanti kegiatan-kegiatan yang lain mengikuti belakangan. Ya, nanti Ibu Fitri akan membuat daftar ya, dulu ya, daftar skala prioritas kegiatan mana yang didahulukan yang paling pertama dulu sampai yang akhir lah gitu ya Bu Fitri ya. Luar biasa sekali Bu Fitri ya. Nah, kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Ibu? Siapa yang dapat membantu Ibu dalam rencana menjaga komitmen Ibu dalam rencana aksi Ibu? Baik, kita di sini kan di sekolah Pak nih ya. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri gitu. Nah, apalagi di dalam jurusan itu sendiri ada kepala jurusan, terus kemudian ada kepala bengkel, terus kemudian ada rekan-rekan guru produktif. Nah, jadi untuk membantu saya dalam melaksanakan kegiatan saya supaya rencana saya ke depannya bisa berhasil, supaya komitmen-komitmen yang sudah saya pegang itu bisa berjalan dengan baik. Di sini yang sudah saya bilang tadi Pak, koordinasi, komunikasi, dan kerjasama gitu di antara kepala jurusan, terus kemudian kepala labnya, karena di sini tidak lepas dari kegiatan kita itu, tidak lepas dari lab itu sendiri gitu. Nah, jadi supaya semuanya bisa berjalan dengan baik itu menjalin kerjasama. Kira-kira ada lagi Ibu Fitri? Itu sih komunikasi. Ya, kalau tidak ada komunikasi, kayaknya kita akan berpikir diri sendiri apakah saya bisa akan menyelesaikan ini dengan baik atau tidak gitu, kayak kita melempem sendiri nih kalau kita tidak bisa berdiskusi gitu, tidak bisa kerjasama gitu ya. Betul sekali Bu Fitri ya. Nah, yang terakhir nih Bu Fitri ya. Nah, bagaimana dengan tindak lanjut Ibu Fitri dari sesi kita pertemuan hari? Tindak lanjut saya sih, karena hari itu ya Pak ya, langsung saya eksekusi juga hari itu, saya langsung koordinasikan hari itu juga gitu. Nah, akhirnya bisa dibantu Pak
Nah, bisa dibantu semua, akhirnya bisa tercover gitu kegiatan saya yang hari itu, yang dalam satu waktu kegiatannya mulai dari mengajar, terus kemudian guru tamu, terus kemudian workshop, itu bisa berjalan dengan baik. Karena hari itu langsung saya koordinasi. Iya. Bagus sekali, tidak terasa ya Ibu Fitri. Ya, Waktu kita cepat berlalu, ya, karena apa ya, mungkin percakapan kita, sharing kita hari ini sangat menarik. benar. Jadi Terima kasih Pak. waktu cepat sekali berjalan Iya. waktunya. Banyak perasaan Pak. Ya, gimana perasaannya Ibu Fitri setelah kita melakukan diskusi ini? Baik, perasaan saya lega sekali Pak, gitu. Ternyata kegiatan coaching ini saya ibaratkan itu kita curhat ya Pak ya. Curhat, berbagi masalah, berbagi cerita, berbagi kegiatan gitu ya Pak ya. Jadi dengan kita berbagi, dengan kita mengutarakan isi hati kita, permasalahan kita, akhirnya permasalahan yang tadi kita anggap tidak bisa terselesaikan jadi bisa terselesaikan dengan adanya diskusi. Alhamdulillah sekali Bu, Alhamdulillah. ya, syukur, Masya Allah, luar biasa sekali Bu Fitri ya. Nah, saya menarik nih Bu Fitri, Iya. menunggu hasil dari tindak lanjut Ibu Fitri ke depannya. Bisa Ibu Fitri besok ceritakan lagi di lain waktu, kita sharing gitu ya Bu Terima Fitri. kasih Pak sudah bersedia mendengarkan curhat saya. Ya, sama-sama Bu Fitri ya. Ya. Nah, kalau Baik. gitu, Baik Pak, saya pamit ya. oh ya, Alhamdulillah. silakan Bu Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak Heri, Iya, balik. luar biasa ya. Tadi saya menyimak proses coachingnya yang sangat luar biasa ya. Gimana nih Pak Heri menilai sendiri nih performa dalam mengembangkan kompetensi tadi itu gimana nih? Saya rasa tadi ya, Pak Ali, saya menilai diri saya tadi itu cukup maksimal, ya, Ya. cukup maksimal. Seperti yang saya bilang tadi di awal, saya itu fokus sama mengembangkan pertanyaan yang menggali potensi dari coach itu sendiri. Dan saya lihat tadi, alhamdulillah, coach itu dengan leluasa menyampaikan permasalahannya, dan melalui pertanyaan yang saya utarakan tadi, saya juga merasakan coach itu bisa menemukan solusi Oke, berarti dari permasalahannya. baik, berarti itu yang menurut Pak Heri ini ya, penilaiannya tadi sudah bagus ya. Baik. Ada lagi kira-kira yang membuat Pak Heri menilai proses tadi sudah bagus itu karena apa? Ada lagi? Secara tidak langsung tadi saya juga mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, Penuh. ya, kehadiran penuh. Terus yang terakhir, mendengarkan dengan rasa itu. Secara tidak langsung itu saya terapkan lah tadi. Walaupun saya hanya fokus ke pertanyaan yang berbobot yang tadi, tapi saya rasa juga yang tadi bisa saya gali di diri saya, lihat di diri saya sendiri tadi itu juga masuk gitu Pak. Oke, luar biasa Pak Heri ya. Kira-kira boleh nggak nih Pak Heri saya menyampaikan hasil pengamatan saya nih selama berlangsungnya coaching tadi? Dengan senang hati Pak Ali, dengan senang hati. Baik, jadi selama saya mengikuti proses coaching tadi, pada saat Pak Heri menyampaikan pertanyaan yang menurut saya itu sudah luar biasa Pak Heri, Ya. menggunakan alur tirta ya, Ya, alur betul, Pak. tirtanya sudah sangat jelas. Itu menggambarkan bahwa pemahaman Pak Heri tentang coaching ini sangat luar biasa, dan alur itu bisa menuntun coachingnya tadi Bu Fitri dalam menyampaikan potensi-potensi yang ada pada diri coach itu sendiri. Ya, Nah, itu pengamatan yang saya lihat dan sukses Pak Heri. Ya, terima kasih Pak Ali. Oke, bagaimana ada nggak nih yang menurut Pak Heri yang belum sesuai itu? Hal-hal yang belum dirasa belum sesuai atau perlu dikembangkan, atau yang sudah sesuai? Silakan. Kalau yang kalau saya rasa tadi mungkin
di terakhir itu Pak ya, kompetisi yang terakhir itu yang mendengarkan dengan rasa itu, saya akui tadi saya kurang begitu fokus lah ya dalam menyimak apa yang disampaikan oleh Kuci tadi. Ya. Mungkin kedepannya saya akan tingkatkan lagi Pak. Baik, luar biasa Pak Heri. Tapi kalau menurut saya secara keseluruhan Pak Heri sudah luar biasa menjalankan proses coaching dengan alur Tirta tadi. Iya, Pak. Dan saya rasa cukup Pak Heri ya, sangat luar biasa. Sukses selalu Pak Heri. Ya, sama-sama Pak Ali. Semoga Terima kasih. semua coaching-coaching ke depan itu bisa kita laksanakan dengan baik. Amin, Pak. Baik. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih sekali lagi Pak Heri. Ya, sama-sama Pak Ali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.